Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Cahya Diva dari Prodi Akuntansi. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampunya Pak Aden Sudarman, SAG, MPDI, Universitas Pancasakti Bekasi, dengan materi Hakikat Ibadah Sholat. Pengertian ibadah sholat. Menurut istilah, ibadah sholat adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbir serta diakhiri dengan salam, beserta mengerjakan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sholat merupakan wahana berzikir dan berpikir, sebab zikir yang terbaik adalah di dalam ibadah sholat. Boleh jadi, zikir di luar ibadah sholat memiliki efektivitas dan efisiensi yang baik, tetapi hal itu tidak dapat membatalkan atau mengurangi kewajiban sholat. Firman Allah, "Dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Quran Surat Toha Surat ke-20 ayat 14. Dan sesungguhnya mengingat Allah di dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain. Quran Surat Al-Ankabut Surat ke-29 ayat 45. Hal ini mengandung arti bahwa kepribadian seseorang yang mengerjakan sholat ada kepribadian yang senantiasa mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana dan kapan saja ia berada. Sejarah perintah sholat. Sholat merupakan salah satu perintah Allah yang wajib dikerjakan bagi tiap-tiap umat Islam yang telah memenuhi syarat wajib sholat. Perintah sholat ini diturunkan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra Mi'raj. Untuk mengetahuinya lebih dalam, berikut ini adalah sejarah Isra Mi'raj tentang turunnya perintah sholat untuk pertama kalinya. Sejarah Isra Mi'raj dan turunnya perintah sholat untuk umat manusia. Saat sampai pada langit ketujuh, Rasulullah langsung mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. Hal ini yang menjadi cikal bakal sejarah Isra Mi'raj dengan perintah sholat pertama kali. Sejarah Isra Mi'raj dan turunnya perintah sholat untuk umat manusia. Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa yang dipandang penting bagi umat Islam. Hal tersebut seperti yang dibahas oleh Ridwan Abkari dalam buku yang diterbitkan oleh Mizan Publika berjudul 99 Kisah Menakjubkan dalam Al-Quran 2009-268, yang menyebutkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah langsung kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tak hanya itu, perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril ini membuat Nabi berkesempatan untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa disaksikan oleh manusia lainnya. Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dengan menunggangi buruk yang sangat cepat. Saat Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril untuk pergi ke langit ketujuh, di tiap-tiap lapisan langit Nabi Muhammad menjumpai nabi-nabi terdahulu. Saat sampai pada langit ketujuh, Rasulullah langsung mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. Hal ini yang menjadi cikal bakal sejarah Isra Mi'raj dengan perintah sholat pertama kali. Namun saat Rasulullah hendak kembali ke bumi untuk menyampaikan amanat Allah, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang menanyakan perintah apa yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Setelah Nabi Muhammad menjelaskan perintah yang diterimanya, Nabi Muhammad memberi masukan untuk Nabi Musa memberikan masukan untuk Nabi Muhammad agar beliau meminta keringanan kepada Allah, karena Nabi Musa tahu bahwa umatnya tidak akan sanggup untuk menjalankan perintah sholat tersebut. Nabi Muhammad kemudian melakukan diskusi yang cukup panjang bersama Nabi Musa dan juga terus meminta keringanan kepada Allah, sampai akhirnya Allah memberikan keringanan hingga 5 kali sholat dalam sehari. Saat sudah diberikan kemurahan 5 kali sholat sehari, Nabi Musa masih menganjurkan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah. Namun Nabi Muhammad enggan untuk
enggan untuk kembali meminta kemurahan kepada Allah, hingga akhirnya saat ini kita yang semula diwajibkan untuk menjalankan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari diberi kemurahan menjadi sholat 5 kali sehari. Sejarah Isra Mi'raj tersebut dapat Anda jadikan sebagai wawasan tambahan mengenai permulaan perintah sholat yang wajib kita amalkan saat ini. Semoga dapat menambah keimanan dan ketakwaan Anda, sehingga dapat menertibkan ibadah khususnya sholat wajib, agar dapat diamalkan dengan lebih baik lagi. Tujuan ibadah sholat, selain untuk menggugurkan dosa, sholat juga dapat mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, dapat menenangkan hati, memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menjadi sumber energi bagi jiwa. Tapi manfaat sholat tidak hanya berhenti sampai di situ. Manfaat gerakan sholat juga sangat mempengaruhi kesehatan fisik. Hikmah ibadah sholat: 1. Mencegah dari perbuatan mungkar. 2. Mendidik menjadi pribadi yang disiplin. 3. Melatih pribadi menjadi tangguh. 4. Meninggikan derajat. 5. Membersihkan kesalahan dan dosa. Merendahkan diri kepada Allah dengan sholat. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurut Syekh Nawawi Banten dalam Tanqi' al-Qaul al-Hadits berarti mengagungkannya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersikap merendah karena Allah, maka Allah akan meninggikannya, dan barang siapa yang bersikap sombong, maka Allah akan merendahkannya. Hadis riwayat Tabrani. Bertaubat dan meminta ampun melalui sholat. Salat taubat nasuha merupakan salah satu salat sunnah. Salat ini dilakukan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan selama hidup. Salat ini biasa disebut dengan salat istighfar atau salat minta ampun. Meluruskan akhlak dan mencegah perbuatan mungkar. Jika dikerjakan dengan khusyuk dan dihayati secara mendalam, ibadah salat dapat menjauhkan seorang muslim dari perbuatan dosa dan mungkar. Hal ini tergambar dalam firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45, yaitu sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah saat salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Mengokohkan akidah dan iman. Setiap hari godaan dan kenikmatan dunia senantiasa membayang-bayangi kehidupan seorang muslim. Dengan ibadah salat, ia akan menebalkan keyakinan dan keimanannya. Dalam Islam, kedudukan salat dianalogikan sebagai tiang agama, sebagaimana tergambar dalam sabda Rasulullah SAW. Salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikan salat, maka sungguh ia telah mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Dengan mendirikan salat, tiang Islam akan dipancangkan dalam diri seorang muslim. Keimanan dan akidahnya kian kokoh, serta tidak mudah goyang terhadap godaan duniawi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.